Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang cara Tuhan mengasihi. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yeskel pasal 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Dungi mamulus muse au sialabungmu, jalahuidaho, gabe idama, nunga jupang tikim, tiki partadangommu. Jadi hupaherbang mahabokku mangulusiho. Jala hukupi parsemaromu pola marmangmang autuho. Jala marpadan autuho. Ninna Tuhan Jehovah gabe au napunaho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita pernah sampai kepada sebuah keadaan di mana kita bisa berbeda dengan orang lain. Bukan kita yang menciptakan perbedaan itu. Bukan kita yang membeda-bedakan diri. Tetapi keadaan atau prestasi membuat kita dijadikan berbeda dengan orang lain. Dalam keadaan ini, seseorang bisa menjadi jatuh atau menjadi sombong, atau bisa tetap bertahan karena perbedaan itu. Mungkin dia akan merasa dia memang lebih baik daripada orang lain, atau mungkin dia memang merasa orang lain itu tidak bisa seperti dia. Tetapi kita mungkin harus mengingat bahwa seberbeda apapun kita dengan orang lain, kita juga berasal dari mereka, berasal dari kehidupan seperti mereka. Sehingga kita tidak akan pernah melihat orang yang di bawah kita itu berbeda. Tetapi kita sama. Mungkin hanya waktu aja yang membuat kita berbeda. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, kita akan berkata, ini hanya sementara. Ini hanya titipan. Ketika orang di atas gunung, mungkin dia akan melihat orang yang di bawah sana itu kecil. Tetapi ternyata orang yang di atas gunung itu juga akan dilihat kecil oleh orang yang di bawah. Artinya itu adalah perubahan, bahwa itulah hidup. Terkadang Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita, tapi ada juga saatnya itu akan diberikan kepada orang lain. Hidup itu seperti roda pedati berputar. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita lemah. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Demikianlah manusia harusnya memahami kehidupannya apapun yang terjadi. Firman Tuhan hari ini adalah sebuah kisah yang sangat umum bagi bangsa Israel pada saat itu. Kisah tentang seorang perempuan yang diterlantarkan oleh orang tuanya, yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak memiliki masa depan. Tetapi seorang lelaki memungutnya, mengasuhnya, menjaganya, mengasihinya seperti keluarganya sendiri. Tetapi ketika dia sudah menjadi dewasa, dia menghampirinya karena si perempuan tersebut, si anak tersebut sudah layak untuk menikah. Dan si laki-laki tersebut berkata, engkau adalah milikku,
Engkau yang bukan siapa-siapa, engkau yang tidak bertuan, sekarang engkau adalah milikku, kujaga dengan setia, dengan penuh kasih. Tapi dalam cerita berikutnya, si perempuan ini pun membangkang dan meninggalkan sang tuan. Perempuan ini adalah bangsa Israel yang tidak bertuan, yang tidak memiliki pengharapan, tapi Tuhan datang menjaga mereka, mengasihi mereka, mengingat janji yang pernah disampaikan kepada nenek moyangnya. Demikianlah Tuhan mengangkat bangsa itu bukan karena bangsa itu berbeda, bukan karena bangsa itu luar biasa, tapi memang Tuhan mengasihi bangsa itu. Tuhan mengasihi semua bangsa. Semua orang Tuhan kasihi. Namun bagaimana semua orang merespon kasih Tuhan itu? Semua orang merespon pemberian Tuhan itu. Dan demikianlah harusnya manusia memahami dirinya bagaimanapun keadaannya. Mari merespon, mengatakan bahwa itu pemberian Tuhan. Janganlah kiranya ketika kita di atas kita berkata, aku berbeda. Aku memang hebat. Aku memang luar biasa. Tetapi mari kita katakan ini adalah kasih Tuhan. Ini Tuhan berikan kepadaku. Kalau Tuhan tidak berkenan, ini bisa Tuhan ambil. Sehingga kita hanya selalu bersyukur dan mengatakan terima kasih Tuhan dan berbagi untuk sesama. Bapak Ibu saudara terkasih, kita tahu bahwa bangsa Israel itu pada akhirnya juga tetap meninggalkan Tuhan. Nah, marilah kita menjadikan kisah ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Seseorang yang diangkat Tuhan bisa semakin luar biasa Tuhan angkat. Dan itu bisa menjadi jalan hidupnya. Tetapi seseorang yang Tuhan angkat bisa juga jatuh karena lupa akan penyertaan Tuhan. Dan itu juga bisa menjadi jalan hidup kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, mari menjadikan firman Tuhan ini sebagai jalan hidup. Tolak ukur bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Siapapun bisa Tuhan kasih, siapapun bisa Tuhan angkat. Dan diri kita pun bisa Tuhan angkat dari mana tempat yang paling rendah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu mengasihi semua orang. Maka mari menerima, mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kiranya kami tetap bersyukur untuk setiap perjalanan hidup kami. Agar kiranya kami tetap terjaga dalam lindungan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.